Biar kompak ya. Hidup Jawa Manakim. Hidup Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa alaniyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam istiqomah ini barokahnya Allah cifrati kepada saya dan jamaah semuanya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan dengan sebab rahmat Allah, mendatangkan tambah barokah, kita semua sama diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kemuliaan hidup oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa alaniyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, yang nurnya beliau, yang ruhnya Rasulullah menutupi meliputi kita semua, menutupi meliputi langit bumi dan isinya, dan mencintai kita semua umatnya, umat yang manapun, umat yang seperti apapun, Rasulullah sangat mencintai kita, Rasulullah sangat menyayangi kita umatnya, sehingga dengan sebab syafaatnya Rasulullah kita semua sama diaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sebab barokah, barokah yang pertama tentunya sebab barokah kedua orang tua yang selalu kita istighfarkan setiap kali malam Kamis istiqomah di Majelis Zikir Fatailah Al-Baghdadi ini. Sebab barokah guru-guru kita yang senantiasa kita mohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa kita kepada guru-guru kita. Betul apa enggak? Terlebih di setiap malam Kamis kita istiqomah di tempat ini, kita semua menindaklanjuti laku lampah perjalanan, perjuangan dan pengabdiannya guru-guru kita, tidak lain dan tidak bukan perjalanan di dalam pengabdian istiqomah, mengamalkan apa yang beliau dan mereka amalkan, meminum apa yang mereka minum, zikir kepada Allah, memakan apa yang mereka makan, petuah di dalam kebaikan, tuntunan, bimbingan dan petunjuk di dalam kebenaran, agar kita semua dalam hidup di dunia yang fana ini Allah berikan selamat di dunia, sehingga Allah selamatkan di akhirat kelak. Amin Allahumma. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Bersama siapa? Bersama guru-guru kita, bersama ulama-ulamanya Allah,
wabil khusus guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Sebab beliau cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, niscaya pasti akan Allah kumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir. Betul apa enggak? Kalau sudah cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai pimpinan wali-wali Allah, niscaya siapa Syekh Abdul Qadir Jilani ini? Cicitnya baginda Rasulullah, pasti akan kumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kita semua bersyukur kepada Allah. 3 tahun lebih sudah istiqomah di tempat ini. Betul apa enggak? Betul. Kalau saya hitung, saya keluar mondok pesantren 2003, dari situlah saya berangkat istiqomah. Betul apa enggak? Betul. Bahkan setiap malam kemana-mana dan di mana-mana saya pimpin umat berzikir kepada Allah. Ketika mondok pesantren pertama tanggal 3 Juni hari Rabu tahun 2000, dari situ mulai istiqomah. Sekarang 2024, berarti 24 tahun sudah mengamalkan zikir manaqib ini. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Betul. Kalau di tempat ini karena tempat baru 3 tahun, Ramadan kita nggak libur. Libur apa tidak? Nggak libur. Tiap malam Kamis istiqomah nggak libur. Malam Kamis ini saya ambil dari malam meninggal dan wafatnya almarhumah ibu saya. Malam Kamis tahun 2007. 2007 sampai detik ini malam Kamis. Sebelumnya setiap malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu, malam Selasa, malam Senin itu diputar dengan istiqomah. Bertawa di dalam istiqomah, mengajak umat dzikir kepada Allah, memasyarakatkan dzikir kepada Allah, menzikirkan masyarakat agar mau eling ingat kepada Allah. Amin Allahumma. Biar rame tepuk tangan. Betul apa betul? 3 tahun lebih sudah kita istiqomah di tempat ini. Betul apa enggak? Betul. Proses demi proses, suka dan dukanya sebuah perjalanan dan pengabdian cinta. Itulah cinta. Kalau istiqomah tidak didasari cinta, maka amalan tinggal amalan. Betul apa enggak? Betul. Perjuangan tinggal perjuangan, karena ruhnya di dalam apapun adalah cinta. Cinta di dalam istiqomah, cinta di dalam kebaikan, cinta di dalam membela kebenaran, harus mengalahkan cinta kepada apapun yang ada di dunia ini yang bersifat semu, fata morgana. Karena dunia ini mata'ur ghurur, dunia hanyalah tipu daya belaka. Betul apa enggak? Betul. Sementara yang akan menyelamatkan kita, yang akan membahagiakan kita baik di dunia sehingga sampai di akhirat adalah kecintaan kita di dalam ibadah, kecintaan kita terhadap kebenaran, kecintaan kita di dalam kebaikan. Itu yang akan bisa menjanjikan dan memberikan kita tempat yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Betul apa enggak? Kita punya harta banyak, rumah mewah, mobil mewah ngejejer, semua akan kita tinggalkan. Jamaah lihat di sini ada kuburan untuk almarhum abah saya. Lihat kuburan itu. Betul enggak? Dan jangan pernah memandang sebelah mata terhadap kuburan, karena kita semua pasti akan menjadi penghuni kuburan. Betul apa enggak? Betul. Tapi sebelum menjadi penghuni kuburan, kita pun ingin hidup bahagia, ingin hidup senang, ekonominya dicukupi dan dibahagiakan oleh Allah. Amin Allahumma. Kalau ekonominya enggak bagus, materinya enggak diangkat derajatnya oleh Allah, mana bisa kita bersedekah? Betul enggak? Maka Allah menawarkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah berfirman, minta kamu kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Betul apa enggak? Di sini tempat terbuka, ayo kamu yang butuh ampunan bersamaku di tempat ini. Setiap malam Kamis kita memohon ampunan kepada Allah. Betul apa enggak? Di tempat ini kamu yang butuh kabul hajat, untuk apa kamu berputar-putar tak tentu arah dan tujuan?
duduk itikaf di tempat ini, istiqomah terus meminta kabul hajat kepada Allah, masa iya Allah nggak kabulkan hajat-hajat kita? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Kamu yang butuh urusannya dimudahkan, ayo malam Kamis bersama saya. Betul apa enggak? Tinggal duduk, yang penting mau nahan mau ngusir capeknya, mau ngusir lelahnya. Betul apa enggak? Paksakan untuk kita sampai kepada Allah, karena untuk bisa sukses ibarat orang menaiki puncak gunung, banyak kita menemukan jalan arah dan jalan yang penuh aral melintang. Betul apa enggak? Jalan yang licin dan terjal. Itulah sunatullah kehidupan. Angin semakin tinggi kita diangkat derajat, semakin tinggi angin yang menerpa perjalanan hidup kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini bagaimana? Baru diuji dikit aja udah melempem. Benar-benar? Ayo lo gitu. Itu namanya keyakinan dan iman yang seperti kerupuk. Kelihatannya gede, kena angin dikit melempem. Tinggal alatnya. Benar banget. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu jauh dari seberang pulau Jawa. Betul banget? Kalau bukan Allah yang mendatangkan, tidak akan bertemu. Betul banget? Tidak akan datang ke tempat ini. Beliau juga sama-sama punya kesibukan. Betul banget? Sama-sama punya kegiatan. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu jauh. Di sebelah kiri saya Pak Haji Azmi. Ini beliau keturunan daripada Raja Lampung Utara. Tepuk tangan buat Pak Haji Azmi. Beliau hari Kamis besok keponakannya jadi bupati di Lampung Utara. Hari Kamis besok dilantik di Istana Kepresidenan, Istana Negara Jakarta. Beliau malah nggak nyampe ke sana. Malah saking kangennya, cintanya, malah belok ke sini, ingin ikut zikir dan doa bersama kita. Tepuk tangan buat beliau. Amin Allahumma. Saya sama uminya termasuk Nyimas pernah ke rumahnya beliau, diundang ceramah waktu sunatan cucunya, anaknya dari Syahrudin DP. Ini anaknya ada yang jadi kepala menteri kehutanan, ya Ghazali Syahrudin JP di apa? Di Dubes kerjanya. Ini Pak Haji Azmi ini Badan Intelijen Negara dulunya. Betul enggak? Sampai sekarang sudah aki-aki. Kebun singkongnya luas ini puluhan hektar. Saya pernah diajak ngeliling gunung batunya saja. Gunung batunya itu wah luar biasa. Semoga beliau, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, putra-putrinya semoga selalu diberikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, datang ke tempat ini dikabulkan hajat dan maksudnya oleh Allah, pulang dari tempat ini ke Lampung Utara membuat tambah-tambah barokah, kabul hajat, kabul maksud. Amin Allahumma. Juga di sebelah kanan saya ini ada Pak Haji Subur. Beliau ini salah seorang kepala desa Lampung Utara juga. Tepuk tangan ini buat Pak Haji Subur. Nah, beliau ini anaknya ada yang di kesehatan. Beliau ini orang yang sangat sukses tapi rendah hati. Bayangkan gimana gak rendah hati. Tadi ke Ponpes Al-Baghdadi dia mau naik mobil bak, nebeng nongkrong, subhanallah. Tepuk tangan buat Pak Haji Subur. Beliau ini beberapa belas hari yang lalu istrinya guru SMA PNS meninggal dunia. Ketika waktu 2 hari yang lalu Haji Azmi video callan sama saya, ada Pak Haji Subur. Pak Haji udah kayak orang tua saya, bawa Pak Haji Subur ke sini. Biar apa? Ikut zikir, ikut doa, dan saya pun ingin ikut mendoakan almarhumahnya. Betul apa benar? Karena beliau begitu ditelepon langsung mau ikut pelantikan bupati sampai nggak jadi, langsung ke sini jamaah, naik mobil Grab sampai kesasar di Jalan Tol Karawang Barat, tapi tetap sampai ke sini. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Haji Subur ya. Kita doain beliau ini semoga diberikan sehat panjang umur oleh Allah.
Almarhumah yang meninggalkan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Diakukan sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebab cinta kepada saya cinta kepada Abah Junaid Al-Baghdadi, saya dan Abah Junaid Al-Baghdadi cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga almarhumahnya Allah akukan sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau ini istrinya meninggalkan anak 3, 2 masih lajang semua ya Pak Syukur ya. Ya masih lajang semua. Jadi di rumahnya tinggal 1, yang lelaki SMA kelas 3 bontot, yang 2 kuliah, ada yang di keperawatan, yang 1 di ini perguruan tinggi. Jadi ninggalin anak bontot semata wayang. Rumahnya besar sekali, tapi beliau rela di sini coba nyapu-nyapu keramik. Subhanallah ya. Semoga beliau tambah barokah. Amin Allahumma. Nah kita doain beliau. Jadi malam ini kita kedatangan tamu, kalau bukan kuasa Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Siapa kita? Betul apa enggak? Siapa kita? Kalau bukan Allah yang memuliakan kita, betul apa enggak? Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada siapa? Betul apa enggak? Kalau kita mau mengandalkan kemampuan diri, akal kita, berapa kadar akal kita, berapa besar kadar kekuatan diri kita, kalau tidak kita mengandalkan kekuatan daripada kuasa Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita malam ini berada hampir di penghujung bulan Sya'ban atau bulan Roah. Bulan Roah ini disebutnya bulan arwah. Kalau orang dulu mengatakan bulan Roah itu bulan arwah, makanya disunahkan kita di bulan ini banyak ziarah, banyak kirim Fatihah, banyak kirim tawasul kepada arwah-arwah ahli kubur kita. Betul apa enggak? Betul. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita yang hidup kalau tidak mau mendoakan mereka, kasihan apa tidak mereka? Betul apa enggak? Karena mereka pernah ada di dunia ini. Kita pun saat ini ada akan menjadi tiada. Betul apa enggak? Dulu kita pernah kumpul dengan 2 orang tua kita. Kita pernah kumpul tahu wajah kakek nenek kita. Tapi saat ini mereka sudah di sana, berada di alam yang lain. Betul apa enggak? Maka sebelum kita sampai kepada bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan barokah, mari walaupun kita tidak datang ke kuburannya, kumpul di tempat tawasulan seperti ini, sama saja kita sudah sampai tawasul kita kepada arwah-arwah ahli kubur yang selalu menunggu doa kita, keluarganya, anak cucu keturunannya yang masih hidup. Alhamdulillah. Orang Jawa mengatakan bulan Roah ini bulan arwah, bulan sakral, bahkan diharamkan permusuhan, diharamkan peperangan, bulan arwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini yang dimana kita seminggu lagi malam Kamis depan insya Allah akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Padahal setiap malam Kamis juga kita sudah peringatan Isra Mi'raj ya, setiap malam Kamis. Betul enggak? Setiap malam Kamis kita peringatan Maulid Nabi, karena jamaah diajak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Setiap malam Kamis kita haul orang tua kita, ahli-ahli kubur kita, menghaulkan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena setiap malam Kamis kita bertawasul kepada mereka semua. Alhamdulillah. Tapi peringatan di dalam wadah besar itu sudah menjadi budaya di Pulau Jawa. Betul apa enggak? Untuk apa? Untuk menghidupkan agamanya Allah, untuk memakmurkan agamanya Allah, untuk memberi contoh kepada umat Islam seluruhnya bahwasanya peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nisfu Sya'ban, peringatan Maulid Nabi itu harus kita rayakan. Kenapa?
Agar yang lain yang belum paham, yang lain yang belum mau eling, ingat bahwasanya di bulan itu adalah bulan yang penuh dengan sejarah dan barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan malam Kamis depan peringatan Isra Mi'raj sekaligus sambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Cuman kita nanti acaranya zikir, acaranya tawasul. Kalau maulid kemarin kita lebih meriah, betul enggak? Undang kiai-kiai, undang penceramah. Kalau besok cukup kita sambut Ramadan, zikir dan doa kepada Allah. Insya Allah malam Kamis depan penuh jamaah. Siap apa enggak jamaah? Nah, nanti sebagaimana seperti biasa, yang terpenting kita hidangan. Kita kedatangan tamu Allah, betul banget. Siapa orang yang memberi makan orang yang ibadah kepada Allah, rizkinya tidak akan habis 7 turunan. Lebih dari 7 turunan gak akan habis rezekinya. Amin Allahumma. Jangan takut. Orang memberi makan kepada orang yang ibadah, orang yang membela ulamanya Allah, itu pahalanya 900 kali lipat. Amin Allahumma amin. Gak usah besar, yang penting ikhlas. Siap apa tidak? Gak usah besar, yang penting ikhlas. Kita kedatangan tamu, jamaah dari cabang 2 nanti sampai, jamaah dari Sorotan nanti sampai, jamaah dari Tapak Serang nanti sampai, dari Tirtajaya nanti sampai. Maka kita sambut mereka tamu-tamu Allah dengan penuh kebahagiaan, karena kampung kita, tanah kita akan mereka doakan, sehingga Allah datangkan tambah rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Betul apa enggak? Betul. Nah, kalau kita mengandalkan doa sendiri nggak akan kuat. Betul apa enggak? Betul. Nggak akan kuat. Fatihah seorang 11 kali, 10 orang 111 kali. Fatihah kita sendiri 111 kali. Kuat mungkin mampu, tapi ikhlas belum tentu. Betul apa enggak? Betul. Ikhlas belum tentu. Sedekah orang 1 juta, dailah belum tentu sampai, tapi sedekah 1000 perak orang 10 ikhlas karena Allah, itu akan menjadikan tambahnya keberkahan milik rezeki kita. Amin Allahumma. Yang penting jamaah datang, ajak keluarganya, ajak saudaranya, jamaah maupun tidak. Yuk kita zikir kepada Allah. Yuk kita sambut bulan suci Ramadan sebagai wujud syukur kita. Kita masih diberikan barokah, kesehatan, panjang umur untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia, penuh rahmat dan barokah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manaqib. Nah, itu informasinya. Betul enggak? Mudah-mudahan jamaah semuanya sehat, panjang umur. Amin. Nah, tentang program tadi kumpulan di Ponpes Al-Baghdadi, saya sedikit menceritakan program walaupun kemarin sudah kita rapatkan di sini. Tadi kita ikut rapat mungkin lebih dari 1000 orang, karena Ponpes Al-Baghdadi masak nasi sama ayam semua itu 1000 kotak. Tadi lebih dari 1000 yang hadir dari berbagai perwakilan se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dari Banten, kakak ipar saya juga bawa rombongan, dari Tegal, Cirebon, Indramayu, Subang, Pemanukan, Purwakarta, Bogor, Jakarta, Bekasi, semua tadi kumpul. Untuk apa? Untuk membahas bahwasanya Ponpes Al-Baghdadi itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan motor listrik yang namanya Jikone. Motor listrik ini dipercayakan Ponpes Al-Baghdadi sebagai koordinator pusat secara resmi oleh direktur perusahaan. Dipercayakan di bulan April itu 100.000 unit motor listrik yang harganya 35 juta. Bukan sepeda listrik kayak yang dibawa anak-anak itu, bukan. Ini seperti motor NMAX. Tahu motor NMAX? Motor PCX tahu? Nah, motornya seperti itu. Dan kuotanya itu hanya 100.000 se-Indonesia.
Dan Al-Baghdadi ini bekerja sama dengan UMKM, bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Khusus Kabupaten Karawang, kuotanya mungkin bisa 2000 motor. Per satu desa kuotanya hanya 30, mungkin hanya sampai 50 motor listrik. Terus caranya gimana Abah daftarnya? Daftar ini tidak dipungut biaya. Daftar ini tidak dipungut, makanya saya hanya menawarkan kepada jamaah manakib. Kalau nawarin sama orang, beginilah, begitulah, kebanyakan curiga dulu di depan. Betul apa enggak? Ibu bapak ngambil motor pakai DP, ibu mau? Betul apa enggak? Pakai DP mau. Sampai kadang motor bodong dibeli. Bisa nggak dibawa ke Jakarta tuh motor bodong? Nggak bisa. Betul apa enggak? Kita punya anak, kita punya cucu yang sekolah. Orang tua di depan, walaupun kerjaannya kulinandur, daftarlah ini. Hanya dengan 125.000 itu pun untuk ngurus-ngurus administrasi beserta NPWP dan SIM yang nanti akan diurus dibuat oleh Ponpes Al-Baghdadi. Tepuk tangan yang mana? Gak ada uang pendaftaran. Daftar, cukup daftar, nanti akan turun 1 unit motor, 1 buah handphone, helm dan jaket yang nanti akan diganti setiap setahun sekali. Setiap bulan dapat yang namanya sembako, dari mulai gula, beras, minyak goreng dan lain-lain, ini seharga 480.000. Kalau yang didaftarin suami istri, anaknya 1, berarti sama dengan setiap bulan dapat jatah sembako 1,5 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngambilnya di mana? Ya di majelis ini. Makanya majelis Fathahillah Al-Baghdadi sebagai koordinator. Paham apa enggak ini jamaah sampai sini? Terus kerjanya gimana, Bah? Orang nanya kan, saya nggak bisa naik motor, saya mah kerjanya nandur di sawah. Bener apa enggak? Orang nanya begitu. Ojekin sama orang. Betul apa enggak? Ojekin sama orang. Nanti kerjanya bagaimana? Akan ada perintah di handphone kita setiap pagi, nanti akan ditunjukkan. Sekarang sudah zaman GPS, sudah zaman modern. Orang WA-WA-an sama orang, dicuri emailnya, ibu bisa ketahuan WA sama siapa saja. Ini zaman canggih. Makanya hati-hati, megang handphone, email, nomor email itu jangan sampai ketahuan siapapun. Kalau disadap, kalau lakinya tuang selingkuh, ketahuan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita jalan pakai mobil, buka GPS, saya akan ke Kecamatan Tunjung Teja, Serang, Banten. Itu dari Kali Asin dituntun sama suara perempuan. Betul apa enggak? 200 meter akan bertemu dengan polisi. Benar enggak? Itu pinter banget itu perempuan. Di mana rumahnya itu? Itu zaman sudah seperti itu. Sama dengan Gojek. Orang Gojek motor sendiri. Betul apa enggak? Dia daftar ke perusahaan Gojek. Setiap hari dia top up isi pulsa buat dia jalan. Motor sendiri. Ketika dia menghasilkan hasil ngojek, potong 30%. Ini Gojek. Betul apa enggak? Kalau ini gak ada potongan sama sekali. Ibu dikasih motor, suruh kerja, kerjaannya dikasih. Kalau kerjaan gak diberikan, berarti gak ada tugas untuk kita penyetoran. Tepuk tangannya mana? Betul apa enggak? Gak ada tugas. Terus setorannya gimana? Peraturannya sehari 125.000. Tapi kalau penghasilannya 50.000, 70.000, gak jadi masalah. Masuk akumulasi, nanti dihitung per bulan berapa masuk setoran kita. 3 tahun motor milik kita pribadi. Allahumma sholli ala Muhammad.
5 tahun dapat umroh gratis. Ini 5 tahun. Gak mau umroh, saya mah gak mau umroh mah, betul nggak? Betul. Nggak ada lagi duit buat belanja, tuker duitnya ambil, itu bisa. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi gak harus kita yang ngojek. Masa kiai-kiai suruh ngojek? Betul apa enggak? Kasihkan banyak anak muda yang pada nganggur. Anak muda kadang suruh kulinanggur, gak mau, dia gengsi. Betul apa enggak? Kasihlah motor listrik jamaah. Tuh, ada tarikan toh. Betul apa enggak? Narik dah dia ke Cikarang, dapat 120.000, lu ambil dah gocap, masuk dah rekening gua 70.000. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Terus di motor itu ada layar komputer, Bu. Komputer itu ada iklannya. Per menit itu bayarannya 500 perak, 2 menit 1.000. Iklan itu muter di motor, motor di bawah jalan-jalan doang, itu menghasilkan uang untuk kita. Karena perusahaan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan segala produk di Indonesia. Tepuk tangan jamaah. Motor ini sangat canggih, gak bisa dipaleng karena dimatikan. Ada kode khusus, gak bisa dijual belikan. Yang penting jamaah rawat motor itu baik-baik. Betul benar? Kalau sudah tua, suruh siapa yang nganggur. Ayo tong, daripada nganggur, nih ada kerjaan di handphone mah. Betul benar? Tarik tuh orangnya di Batu Jaya, lo ke sono, nih pegang handphone GPS-nya. Tariknya kemana? Cikarang seumpama, ke Bekasi kemana? Paling juga sejam seret, balik lagi udah masuk ke rekening duitnya. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau gak sanggup, ya pulangin, beres urusan, gak ada rugi. Betul apa enggak? Motor make udah, bener apa enggak? Bayar jamaah manake punya endek listrik. Tepuk tangan jamaah. Setuju apa tidak? Cuman kuotanya ini per satu desa hanya 50 motor. Maka saya sarankan kalau bisa jamaah atau satu keluarga ambil, mau 1 mau 2 terserah. Betul enggak? Nah, mudah-mudahan jamaah manakib semuanya disukseskan oleh Allah. Karena program ini Abah Junaidi Al-Baghdadi itu satu cita-citanya, ingin melihat jamaah manakib itu sukses. Betul apa enggak? Dan beliau sudah MOU dengan perusahaan Cikoneng ini, beliau ngambil 10.000 per 1 unit. Kalau 1 juta unit se-Indonesia, Al-Baghdadi Peduli itu bisa masuk ke rekening Al-Baghdadi Peduli itu 10 miliar per bulan. Untuk apa dana 10 miliar itu? Ada jamaah manakib yang sakit disumbang, ada jamaah manakib yang meninggal dunia, udah gak usah mikirin sedekah, gak usah mikirin kematian biayanya, cukup ibu bapak nangis doa yang khusyuk, sudah biaya penguburannya sudah dibayar oleh pihak Al-Baghdadi Peduli. Untuk jamaah yang rumahnya mau roboh, dibangun rumahnya. Untuk pesantren-pesantren yang tidak layak, dibangun pesantrennya. Siapapun pesantrennya, cinta atau tidak kepada zikir manakib, tidak layak pesantrennya, akan dibangun oleh dana Al-Baghdadi Peduli yang 10 miliar setiap bulan masuk ke rekening Al-Baghdadi Peduli. Tepuk tangan jamaah. Dari 1 juta motor se-Indonesia untuk April nanti turun 100.000 unit dan langsung diresmikan oleh Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi perlindungan hukumnya jelas, gak usah kita takut. Tadi saya ajak jamaah, ayo kan Baghdadi, betul banget? Gak dipungut biaya, mobil yang bensinin apa? Bener-bener? Di Solo dikasih makan sama ayam, enak apa gak? Betul apa enggak? Biar tahu tuh orang-orang dari Indramayu, dari Tegal berapa ongkosnya. Kita mah dari Kali Asin cukup bantuan 5.000 sampai. Betul apa enggak? Alhamdulillah.
Makanya untuk lebih lanjutlah jamaah semua, bagi yang mau daftar, formulir dari perusahaan Cikoneng sudah saya pegang, besok mau saya fotokopi dulu, cukup memberikan administrasi 125.000, KTP fotokopinya sama fotokopi KK. Kalau sudah lebih dari 30 orang saya stop. Paham? 30 lebih saya stop, nggak bisa ini udah, karena untuk desa sebelah. Paham jamaah ya? Nah gitu, alhamdulillah tadi saya sudah menyerahkan semuanya ada 110. Nanti kan ada volume 1, volume 2. Jadi yang nggak bisa 30 atau 50 dulu, sudah nanti masuk periode 2. Bukan berarti nggak kebagian jamaah ya. Itu nanti langsung ketika jamaah sumpah besok mendaftar, langsung mendapatkan tanda tangan langsung dari perusahaan Cikoneng. Tinggal nunggu, sudah tinggal nunggu unit bulan April. NPWP dan SIM-nya nanti akan diurus oleh pihak Ponpes Al-Baghdadi. Duduk jamaah mana nih? Paham apa tidak jamaah? Paham ya? Jadi jangan mikir, waduh saya tuntutannya setoran. Enggak ada tuntutan setoran. Perusahaan nyarikan pekerjaan untuk kita. Terus kalau misalkan kita kerjanya di proyek pembangunan perumahan, pengecatan, dia carikan, oh di sana perumahan sana ada kerjaan pembangunan. Orang-orang besar nyari kita pekerjaan lebih mudah daripada kita kalian nyari kerjaan. Betul apa enggak? Kita dekat orang kaya nyari kerjaan buat kita gampang. Betul apa enggak? Kalau saya aja kalau punya duit ada kerjaan apa? Aduh kerjaan itu. Benar enggak? Apalagi orang-orang kaya. Apalagi secara IT lewat teknologi itu dicarikan pekerjaan. Seumpama ibu punya potensi di bidang salon, itu nanti akan mendapatkan pelatihan, bahkan akan disupport permodalannya. Ibu yang punya warung, sembako, semua itu akan disupport, karena itu akan ada pembagian sembako setiap bulan. Paham jamaah ya? Itu. Nah ketampung di sini. Kalau di sini megang 100 motor tuh, ya berarti 100 paket sembako. Paket sembako 100 itu kalau 500 ribuan seorang berarti 50 juta per bulan. Paket sembako. Nggak mungkin gudang yang saya taruh di sini. Betul apa? Itu pasti di tempatnya customer atau jamaah. Paham? Nah, kenapa ada pembagian paket sembako? Intinya mah begini, biar pengajian jamaahnya juga makmur. Betul betul. Kalau dengan cara begitu kira-kira pengajian rame apa tidak? Rame. Setiap bulan 100 orang datang berduyun-duyun. Nanti dikirim mesin pengecasan di setiap koordinator atau majelis seperti ini. Ibu-ibu nanti ngecasnya di sini. Satu casan itu ngecasnya 5.000 perak untuk 30 kilo perjalanan. Berarti dari sini sampai ke Kerawang kota itu 30 kilo kurang lebih. Satu baterai. Harga baterai motornya itu 7,5 juta satu. Hati-hati di rumah. Nanti ada yang ambil tuh baterainya. Betul enggak? Ada baterainya saja 7 juta. Motor listrik itu yang mahal baterainya. Mobil listrik aja katanya Pak Subur ya, tetangganya ada yang beli itu harga baterai mobil listrik 80 juta. Setiap berapa tahun itu rusak? 10 tahun harus diganti. Paham jemaah ya? Itu setiap ngecas nanti pomnya di sini. Nah, majelis koordinator itu dapat hasilnya dari mana? Dari pengecasan tadi. Makanya ini santri-santri yang gede-gede nanti ya udah petugas ngecas daripada motor listrik. Ada gajinya nantinya di Partai Al-Baghdadi. Hidup jamaah mana paham jamaah ya? Makanya saya pengen yang santri-santri gede seperti kita tuh Fitri banyak kan yang gede udah bagian ngecas sudah.
Karena nanti kalau koordinator di sini 100 motor, pasti ngecasnya ke sini semua, baik Kerawang maupun Bekasi. Tadi Pak Subur juga nih, belakang juga nih, Subur MC dari Tapak Serang bawa 1 mobil kol juga. Mudah-mudahan program ini mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan bagi kita bersama. Amin Allahumma. Nah, makanya semoga jamaah semuanya diberikan kekuatan oleh Allah di dalam istiqomah, dan tadi informasi tadi sangat bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma. Jadi jangan khawatir kita, wah kalau begitu saya yang suruh ngojek. Bukan suruh ngojek, aktivitas apapun akan diarahkan oleh perusahaan. Bukan kita suruh ngojek. Ke sawah, tukang ke sawah, yang tenang ke sawah sudah. Cari anaknya, ponakannya, saudaranya, udah tuh pegang tuh motor. Kerjaannya di mana? Udah pegang handphonenya, nanti juga setiap pagi ada pemberitahuan. Ada beberapa pekerjaan nih ngojekin orang, seumpama sehari ada 10 ataupun 5 orang, kasihkan bagi hasil, begitu Pak RT. Amin Allahumma. Paham jamaah ya? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi itu tadi kuotanya, saya rasa tadi Abah Junaidi dibilang untuk Kerawang hanya 1000 unit. Tapi saya usulkan lagi, mudah-mudahan per desa di Kerawang ini bisa kuotanya sampai 100. Amin Allahumma. Karena Abah mendata kemarin itu 112 Kerawang, Bekasi dan Solokan. Kalau jamaah sini doang ya sampailah insya Allah 50 mah ya jamaah ya, 50 sampai cukup. Kalau dari Kang Subur kan Bekasi kan beda wilayah itu, Solokan juga beda wilayah. Mudah-mudahan jamaah Manaklib semuanya tambah sukses, tambah barokah usahanya. Amin Allahumma. Juga ketiga ada hatam Quran 5 orang malam Kamis besok. Yang hatam gak usah masak, paham ya? Karena kita di sini mau bikin fried chicken, tahu chicken? Ayam geprek. Jadi cukup nyumbang dananya saja sudah. Saya mah nyumbang Pak 10 kotak, betul Bapak? Saya nyumbang 20 kotak, udah kasihin aja ke Umi buat nambah-nambah masak. Setuju apa enggak? Saya nyumbang 100 kotak pribadi, 1 juta berarti kan? Ayam geprek 1 juta. Saya nyumbang ke Umi, saya bilang saya nyumbang nih 100 kotak, 1 juta untuk 100 orang makan. Setuju apa enggak jamaah? Jadi kita nggak beramai segala nyuci piring, kasihan. Nanti habis acara ribut nyuci piring, mending pakai styrofoam isinya lalap, ada sambal, ada jeruk, ada air, udah lengkap. Setuju apa enggak kira-kira? Tapi dibikinnya di sini. Ada kelebihannya, bikinlah, belilah buah-buahan. Betul apa enggak? Sebagai syarat kita menghaulkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Mari kita zikir kepada Allah. Paham jamaah ya? Mudah-mudahan jamaah semuanya diberikan sehat panjang umur, bulan suci Ramadan semuanya tambah barokah. Ayo santri-santri